Shalom anak-anak, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Miss Lia percaya semuanya masih dalam kondisi yang sehat dan semangat ya. Hari ini kita akan masuk ke dalam pembelajaran yang baru. Dan hari ini kita akan membahas kisi-kisi untuk UHA subtema 1 dan 2 di tematik 1G ya. Sebelum kita memulai hari ini, semuanya boleh lipat tangan, tutup matanya. Kita akan berdoa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pagi hari ini, karena Tuhan sudah memberkati malam kami hingga pagi hari ini kami boleh ada, semua karena kebaikan-Mu. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami akan membahas kisi-kisi UHA. Tuhan tolong supaya kami boleh mendengarkan dan mengerti setiap apa yang akan disampaikan oleh Miss Lia. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, anak-anak, hari ini kita akan membahas untuk kisi-kisi UHA. Nah, kalian boleh siapkan tematik PS-nya. Nanti kisi-kisinya boleh disalin di tematik PS ya. Miss Lia akan tampilkan kisi-kisi UHA-nya di sebelah sini. Kalian boleh sambil lihat dan sambil mendengar ya. Jadi menulisnya nanti didengar dulu, disimak dulu, baru boleh menulis setelah selesai. Oke, yang pertama adalah kata sambung dan ya. Kita sudah belajar ada kata sambung, yaitu kata sambung dan digunakan untuk menggabungkan dua kalimat yang serupa dan biasanya menyambungkan kata yang berbeda. Contohnya, ibu membeli bawang, ibu membeli cabai. Berarti kita harus gabungkan dua kalimat ini menggunakan kata dan. Yang menggunakan kata dan hanya kata yang berbeda saja, yaitu bawang dan cabai. Berarti penulisan kalimatnya ibu membeli bawang dan cabai ya. Jadi untuk kata ibu membelinya tidak perlu diulang dua kali. Yang contoh berikutnya, ayah beli sepatu, ayah beli baju. Berarti bagaimana cara menggabungkannya? Ayah membeli sepatu dan baju ya. Jadi yang digabungkan menggunakan kata dan hanya kata yang berbeda saja. Untuk kata yang sama tidak perlu ditulis dua kali ya. Oke, ke berikutnya nomor 2 yaitu adalah tanda koma ya. Miss Lia jelaskan ulang. Tanda koma adalah tanda baca yang digunakan untuk memisahkan beberapa kata yang sejenis. Contohnya, misalnya ada nama buah ya, 3 nama buah, apel, mangga, semangka misalnya. Nah, itu sejenis ya, tapi mereka harus dipisahkan menggunakan tanda koma. Lalu misalnya nama hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, itu harus dipisahkan menggunakan tanda koma. Nah, tanda koma digunakan untuk memisahkan beberapa kata yang sejenis dan diletakkan di depan kata dan serta kata atau ya. Misalnya ayah, ibu, dan Bella. Berarti ayah, koma, ibu, koma, dan Bella ya. Jadi sesudah kata dan tidak perlu menggunakan tanda koma, tapi sebelum kata dan serta kata atau menggunakan tanda koma ya. Berikutnya yaitu adalah bilangan sebelum dan sesudah ya. Contohnya misalnya 32 terletak tepat sesudah 31 ya. Jadi kita mundur. Terletak tepat sesudah 31 kan 32. Nah, beda halnya misalnya 52 terletak tepat sebelum, nah di depannya angka berapa? 53. Kalian pelajari itu bisa menggunakan kalender, tapi kamu perhatikan juga nalar logikanya ya. Oke, berikutnya nomor 4 yaitu adalah nilai tempat. Lagi-lagi tentang puluhan dan satuan. Misalnya ada soal begini, 78. Nah, 70 itu 78 terdiri dari 70 ditambah 8 atau 70-an ditambah 8 satuan. Lagi 85 berarti 80 tambah 5 atau 80-an ditambah 5 satuan ya. Berikutnya yaitu perkembangbiakan hewan. Oke, coba perhatikan. Perkembangbiakan hewan, berkembang biak itu apa? Berkembang biak itu artinya bertambah banyak atau memiliki keturunan. Setiap hewan memiliki cara perkembangbiakannya masing-masing. Contohnya, kalau ayam
berkembang biak dengan bertelur. Apalagi yang bertelur, ayam, bebek, burung, ular, kura-kura, ya, penguin, itu semua bertelur. Nah, bagaimana dengan perkembangbiakan yang membelah diri? Apa? Cacing, ya, cacing itu membelah diri. Lalu bagaimana dengan yang melahirkan, ya? Kucing, anjing, sapi, ya, kuda, itu semua melahirkan, ya. Jadi perkembangbiakan hewan berbeda-beda. Bagaimana dengan perkembangbiakan tumbuhan? Ada yang bertunas, ya, ada yang menggunakan biji, ya. Bagaimana dengan manusia? Kalau manusia sudah pasti melahirkan, ya. Jadi perkembangbiakan hewan, tumbuhan, dan manusia kamu pelajari. Berikutnya yaitu ada hewan buas dan hewan jinak. Ingat lagi, hewan buas itu adalah hewan yang sebaiknya tidak dipelihara dan mereka hidup di alam liar. Contohnya singa, macan, beruang, cita, ular, buaya, itu termasuk hewan buas, ya, pemakan daging atau karnivora namanya. Nah, bagaimana dengan hewan jinak? Hewan jinak itu adalah hewan-hewan yang bisa berdampingan dengan manusia. Contohnya ikan, kucing, anjing, apalagi burung, ayam, bebek, ya, itu masih bisa hidup berdampingan dengan manusia. Hewan jinak itu biasanya makan tumbuhan, ya. Oke, berikutnya yaitu adalah urutan pertumbuhan pada tanaman, ya. Ada 7 urutannya, ikuti misalnya. Yang pertama, biji. Oke, setelah biji timbul bakal akar, yaitu kecambah. Setelah kecambah, akar, lalu batang, lalu daun, lalu bunga dan buah. Kita ulang: biji, kecambah, akar, batang, daun, bunga, dan buah, ya. Itu adalah 7 urutan pertumbuhan pada tanaman. Oke, misalnya ulang: biji, kecambah, akar, batang, daun, bunga, dan buah, ya. Oke, selanjutnya yaitu di buku tematik 1G subtema 1 dan 2 kita sedang membahas mengenai sila keempat Pancasila, ya, yaitu lambangnya adalah kepala banteng. Sila keempat Pancasila lambangnya adalah kepala banteng. Bunyi dari sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, ya. Contoh pengamalannya apa? Contoh pengamalannya adalah mau berdiskusi atau bermusyawarah untuk mencapai mufakat atau keputusan bersama atau solusi yang terbaik untuk semua orang, ya. Oke, berikutnya aturan hewan peliharaan. Nah, Mislia sudah sampaikan, jika kita ingin memelihara hewan peliharaan di rumah, apa aturannya yang harus kita lakukan? Yang pertama, memberi makan dan minum, ya. Jadi hewan peliharaan yang kita pelihara apapun jenisnya harus diberi makan dan minum. Yang kedua, dibersihkan kandangnya, ya. Jadi secara rutin membersihkan kandangnya. Yang ketiga adalah memeriksakan hewan peliharaan ke dokter jika hewan itu sakit, ya. Jadi aturan memelihara hewan peliharaan ada 3: memberi makan dan minum, membersihkan kandang, dan membawa ke dokter hewan jika hewannya sakit, ya. Berikutnya yang terakhir yaitu adalah aturan di kebun binatang. Nah, kemarin kita sudah belajar bahwa di kebun binatang itu ada aturannya, ada 3 aturannya. Yang pertama, dilarang membuang sampah sembarangan, di mana saja kita harus menjaga kebersihan. Yang kedua, tidak boleh memberi makan hewan, ya. Karena apa? Lagi-lagi mesti ingatkan, karena hewan-hewan itu sudah diberi makan sesuai dengan jenisnya oleh petugas yang ada, ya. Jadi kita tidak boleh memberi makan sembarangan kepada hewan-hewan yang ada. Yang terakhir adalah tidak boleh mengganggu hewan, atau yang keempat, tidak boleh memasukkan tangan ke dalam kandang, ya. Jadi ada beberapa aturan di kebun binatang. Yang pertama, tidak boleh dilarang membuang sampah sembarangan. Yang kedua, tidak boleh memberi makan hewan. Yang ketiga, tidak boleh mengganggu hewan atau melempar benda kepada hewan.
Dan yang terakhir, tidak boleh memasukkan tangan ke kandang ya, karena itu sangat berbahaya. Nah, anak-anak pelajari kisi-kisinya. Setelah ini tulis dulu kisi-kisinya di buku tematik PS, lalu kalian latihan soal bersama dengan mama. Dipelajari lagi kisi-kisinya ya. Nanti untuk UH-nya, tanggal UH-nya Miss Lia akan infokan di agenda. Mengingat karena besok kita ada acara Paskah, Kamis kita Kartini, lalu Jumat itu kita Earth Day. Nah, itu membutuhkan waktu untuk kita meletakkan pohon-pohon yang akan kalian bawa di sekolah ya. Jadi kalau kita UH di hari itu kayaknya nggak keburu gitu ya, tapi nanti akan misalnya info pastinya di agenda. Jadi kalian siap-siap saja kalau tidak hari Jumat ini atau Senin depan ya. Pokoknya misalnya akan info di agenda. Oke ya, selamat belajar. Diputar lagi videonya supaya kalian boleh belajar bersama. Ditulis kisi-kisinya di tematik PS. Oke, semangat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.